Yang kerja di situ kan anggota bersenjata semua. Perusahaan ini awal masuk saja itu drop tentara, pasukan. Setiap beko itu ada aparat, dikawal terus. Setelah pasukannya sudah di drop, keduanya alat berat muncul. Dengan alasan bahwa kami mau bersihkan jalan. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Sebuah video yang dipublikasikan oleh channel YouTube The Gecko Project menampilkan proyek ambisius Merauke Food Estate yang digagas pemerintah Indonesia di Papua Selatan, yang dipelopori oleh Presiden Prabowo Subianto, telah memicu ketakutan dan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat setempat. Pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia, TNI, bersenjata lengkap untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh konglomerat Kalimantan Selatan, John Lin Group, telah menimbulkan pertanyaan serius tentang tujuan sebenarnya dari proyek tersebut. Sejarah kekerasan militer terhadap penduduk asli Papua membayangi inisiatif ini yang memicu kecemasan di antara masyarakat terdampak. Warga desa Wanam, seperti pegawai negeri sipil Hariston, mengungkapkan kebingungan mereka atas kehadiran militer yang begitu besar. Pertanyaan Hariston yang menyentuh hati. Kami tidak menganggap ini wilayah operasi militer. Jadi, mengapa begitu banyak personel militer harus datang ke wilayah kami? Proyek yang bertujuan untuk membudidayakan 1 juta hektar sawah baru ini, ironisnya justru mengakibatkan kelangkaan pangan bagi orang-orang yang seharusnya diberi makan. Kanisius, seorang petani dari desa Wanam, menggambarkan dampak buruk proyek ini dengan gamblang. Ia menggambarkan perjuangan berat mencari makanan, terpaksa menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengakses sumber daya yang sebelumnya tersedia di hutan terdekat. Pernyataannya, saya selalu datang ke sana ke hutan dengan membawa hewan seperti rusa, babi, dan ikan. Sekarang saya hampir mati karena sulitnya menemukan hewan buruan dan kebutuhan lainnya yang bersumber dari hutan. Kami harus berjalan puluhan kilometer, tidak seperti sebelumnya. Menyoroti konsekuensi buruk proyek ini terhadap sumber makanan tradisional dan mata pencaharian masyarakat setempat. Papua sepertinya akan digarap habis untuk dan demi ambisi elit politik di negeri Konoha. Hutan Papua pun akan dihabisi. Apakah rakyat tidak boleh mengkritik kekuasaan Prabowo dalam mengkebiri tanah adat orang asli Papua? Kini saatnya kita bertanya, pembangunan untuk siapa? Apakah kita akan terus melanggengkan model pembangunan yang membungkam, mencabut, dan membakar demi angka-angka statistik ekonomi? Atau kita memilih jalan yang lebih adil? Pembangunan yang berakar pada keadilan ekologis dan hak masyarakat adat? Pemerintahan Prabowo harus dikritik secara keras dan terbuka. Ia tidak sedang membangun negeri jika yang ia bangun adalah gurun di atas reruntuhan hutan Papua. Ia tidak sedang menjaga kedaulatan pangan jika yang dijaga adalah kepentingan investor dan loyalitas politik. Indonesia tidak akan kuat jika Papua terus disakiti. Karena keadilan ekologis di Papua adalah wajah keadilan bangsa ini secara utuh. Mereka bilang ini demi pembangunan, tapi siapa yang dapat keuntungan? They say it's for the greater good, while stealing more than just the wood. Oh Papua, siapa peluk luka? Tanahmu dibelah, langitmu dibungkam. Oh paradise fenced with steel. Is this the dream, or just a deal? Negara bilang ini demi masa depan, tapi masa depan siapa yang ditanam? They write the future on a map while burning stories off the path. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Saya, Wulet Investasi, fotojurnalis yang banyak fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial. Saya lahir dan besar di Manokwari, tanah Papua. Oke, Bapak lihat ke atas. Ya. Saya kembali ke Papua untuk mendokumentasikan bagaimana dampak megaproyek food estate terhadap masyarakat adat dan tanah adat mereka. Jika berhasil, proyek ini akan mengubah 1,6 juta hektar lahan, termasuk hutan dan rawa yang sangat luas, menjadi sawah dan perkebunan tebu. Ini kan masih wilayah adat. Ini hutannya seperti begini, hutan jarang bambu. Jadi kelihatan dia terang di atas, tapi kan semak-semaknya luar biasa. Kalau tidak ada hutan, ya kami tidak bisa hidup.
Ini sebenarnya seberapa penting hutan untuk marga? Untuk kami. Iya. Jangankan untuk marga Kepalo saja, saya kira untuk seluruh masyarakat adat yang ada ini, hutan ini sangat penting. Karena boleh dikatakan 95% kehidupan kita ada di situ. Hutan-hutan di Papua telah berulang kali menjadi target perusahaan-perusahaan kayu, perkebunan, dan pertambangan, dan mereka memperoleh izin resmi dari pemerintah. Namun, proyek kali ini berbeda. Proyek ini dikerjakan oleh pemerintah sendiri, dengan bantuan perusahaan John Lynn Group yang memiliki koneksi politik erat dengan pemerintah. Masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak diberi ruang untuk menolak proyek ini. Tentara juga menegaskan kepada mereka bahwa proyek ini tidak bisa dihentikan. Jadi wilayah ini sangat luas yang digusur oleh PT John Lynn Group. Dengan rasa sedih yang begitu mendalam, kami kehilangan hutan, kehilangan tanah. Dari angkatan juga datang berapa kali ke rumah, ketemu saya, bagaimana Bapak terima kah tidak? Saya tolak. Dong datang untuk mau minta persetujuan apa Bapak terima kah tidak? tanah adatnya marga Basik-Basik mau digunakan, dibongkar gitu, untuk berapa kali datang, Bro? 3 kali. 3 kali datang. Itu siapa saja yang datang, Pak? TNI. Dari TNI? Iya. Oh, ada Kopassus. TNI. Oh, oke. Intel Kopassus itu 2 orang. Tapi sekarang sudah ditebang berarti? Sudah gusur? Sudah gusur habis. Sudah ratusan kilo di atas saya. Saya sekarang merasakan susah dapat uang lagi. Saya selalu memang ke situ. Saya cepat bawa binatang ke sana macam rusa. Saya dapat babi, ikan. Oh, habis dapat di situ langsung bawa jual di ini ya? Iya. Logekel situ. Terus kalau begitu sekarang sudah habis semua, itu Bapak sekarang mana? Sekarang sudah lebih setengah mati lagi. Ini puluhan kilo kita harus jalan cari lagi. Bukan seperti dulu lagi. Yang biasanya dekat. Pak ya? Jadi hutan sekarang sudah tidak ada. Kami rasa sedih, kehilangan hewan, kehilangan hutan, kehilangan ibu. Karena tanah itu kami anggap itu kami punya ibu. Kami makan minum dari situ, dari tanah itu. Mama bisa cerita waktu awal mula perusahaan ini datang, perusahaan John Lynn ini datang ke Wanam Wogikel sini, Mama bisa tahu? Perusahaan John Lynn Group waktu awalnya masuk itu kapal. Kami juga kaget, ada kapal berlabuh di pelabuhan. Alat-alat berat sudah turun, tongkang sudah datang 3 tongkang. Ada 300 buah ekskavator yang pertama turun itu. Baru kami tahu bahwa ada perusahaan John Lynn Group masuk ini. Yang kerja di situ kan anggota bersenjata semua. Perusahaan ini awal masuk saja itu drop tentara pasukan. Itu sekitar 2000 pasukan yang ada di Wanam Wogikel distrik Ilwayap ini. Itu banyak gitu? Banyak, lebih banyak daripada masyarakat. Dan kami anggap bahwa ini bukan daerah operasi militer. Terus kenapa harus datangkan militer banyak-banyak ini ke daerah kami? Setelah pasukannya sudah di drop, keduanya alat berat muncul dengan alasan bahwa kami mau bersihkan jalan. Dia masuk langsung digusur tanpa ada sosialisasi. Ya langsung mereka langsung gusur, buka lahan langsung. Jadi masyarakat takut. Tempat mata pencarian kami selalu berburu, mengambil ikan dari situ pun, dari rawa-rawa itu pun juga digusur. Bahkan sampai kami punya tempat-tempat sakral itu digusur. Pada tempat-tempat sakral itu peninggalan dari kami punya moyang-moyang. Setiap beko itu ada aparat, dikawal terus.
Dengan persenjataan lengkap. dengan persenjataan lengkap. Dengan aparat itu masyarakat akan jadi takut, sehingga dengan luasa mereka bisa ambil alih hutan dan tanah dan digusur. Kalau titik patutnya ini. Oh, patutnya. Ya, Yang kemarin ya yang perusahaan kemarin itu Pak. penerobosan 2 kilo itu. Ini sudah titik yang terakhirnya. Semakin ke timur, ke pedalaman hutan hujan, tanah-tanah adat menjadi incaran untuk perkebunan tebu oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dapatnya 2 kilo di situ. Dan ini telah memicu konflik antar marga di sini. Sejak masuk perusahaan muncul konflik-konflik antar marga. Ya. Kemarin bulan lalu kan ada terjadi bentuk keributan di sini karena kita tegur mereka masuk ke wilayah kita untuk berburu. Oh, itu tidak diterima, langsung ribut malam di sini. Bawa alat parang. Ini kan perusahaan belum bongkar, apalagi kalau sudah bongkar. Ini orang-orang yang besok hutannya sudah digusur, pasti dia cari makan di tempat-tempatnya orang. Dan hal ini perusahaan dia tidak akan melihat ini. Pemerintah daerah pun juga tidak akan lihat ini. Kita akan baku bunuh, mati. Dan sudah terjadi. Saya sudah merasa pihak korban ini. Setiap saat itu ada saja ribut di sini. Ini persoalan hanya karena kehadiran perusahaan ini saja. Belum. Ini baru satu dan belum gusur. Karena kita sudah dapat informasi di sini ada 10 perusahaan nanti. Oh wow. Ada 10 perusahaan nanti di wilayah ini. Ada sawitnya, ada tebunya. Nggak tahu apa lagi. Bapak pernah dengar ada rencana mau berapa hektar yang mereka mau buka di sini? Yang ini kan ini berkaitan dengan 2 juta hektar ini. Kalau 2 juta hektar ini kan berarti habis ini. Kalau hutan sudah begini mau bagaimana? Karena memang nanti lama-kelamaan kita punya budaya ini akan hilang. Burung, dia mau bikin sarang di mana? Kita mau bikin tali cawat juga nanti kita cari dia punya pohon rusak. Mau bikin bulu kasuari sudah tidak ada di hutan. Dia punya buah sudah digusur, dia mau makan di mana? Berarti sejak kalau perusahaan masuk ini, Mama sudah berapa lama tidak masuk hutan? Terakhir yang saya suruh anak-anak bonceng saja. Cucu-cucu antar. Tidak tahu sekarang. Iya, aduh. Macam tidak mau lagi untuk pergi lihat kalau sudah hancur begitu. Kami lihat yang begitu banyak anggota di kampung Bogekel ini memang kami rasa panik. Kami bertanya-tanya ada apa di tempat ini sampai anggota bisa begitu banyak. Kami di sini cuma aman-aman saja. Jadi kami tidak tahu tujuan perusahaan itu seperti apa sampai bisa datangkan anggota banyak ini. Saya ingin mengatakan bahwa proyek strategis nasional ini melanggar hukum dan HAM. Proyek ini dia masuk itu tanpa ada konsultasi, tanpa ada informasi yang jelas kepada masyarakat, dan juga yang terjadi di Wanam, di Bogekel, ada pengerakan militer, baru perusahaannya datang. Kenapa saya bilang melanggar hukum? Jelas penyerbotan tanah masyarakat adat, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK 35 tahun 2012. Lebih daripada itu lagi, kita lihat ada pelanggaran terhadap pasal 42 dari Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan hak masyarakat adat. Oh, pangkur nih Pak. Berarti kalau sagu iya, ini kurang lebih 10 meter ini. Ya. Untuk ketahanan pangan Bapak, misalnya untuk persediaan makan Bapak di rumah untuk keluarga. Iya, saya bilang bisa sampai 5 bulan. 5 bulan. Ya. Satu pohon ini. Ya, satu pohon punya. Pohon-pohon sagu menyediakan makanan pokok bagi orang Papua. Mereka tumbuh liar di hutan dan memiliki makna budaya yang dalam bagi masyarakat adat. Namun, mereka juga terancam oleh penghancuran hutan.
Berarti selama masih ada sagu, berarti Mama tidak ini ya, tidak kesulitan pangan berarti. Tidak. Mama pernah bayangin kalau tidak punya hutan lagi, terus Mama bagaimana? Karena saya punya anak itu mau kemana? Kalau hutan tidak ada. Ini kan tanda patok-patok perusahaan ini ya mungkin negara punya sehingga perusahaan ada jalankan. Menurut saya kami tidak akui tanda ini, dia berdiri di sini. Sebetulnya kan kalau mau cabut buang bisa, tapi ini kan supaya bukti. Ada yang datang kita bilang pelanggaran, mana buktinya pelanggaran. Nah ini ada tanda ini. Dan siapapun orang pasti tahu di wilayah Po ini tahu bahwa tanah yang nama Lapang Bus itu Marga Kepala punya. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua.